Baik, kita mulai teman-teman. Karena ada sudah banyak yang ikut guest. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang prinsip etik ya. Prinsip etik yang biasa keluar di ujian atau di ujian P3K. Mungkin teman-teman sudah membaca dari mulai otonomi, beneficient, kemudian ada justice, ya, kemudian non efisien, kemudian veracity, kemudian ada fidelity, kemudian ada juga ada kerahasiaan atau confidentiality dan prinsip akuntabilitas, tuh, ya, profesional ya. Itu mungkin sudah dibaca dan tolong dibaca, dipahami sedikit saja. Tapi walaupun materinya sedikit, soalnya biasanya lumayan antara 2 sampai 5. 2 sampai 5 kan lumayan. Itu bisa menambah pembendaharaan nilai dari teman-teman semua. Nah, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Silahkan jawaban Anda apa, ditulis nomor 1 jawabannya apa. Jujur berarti ya, tidak ada tambahan, tidak menambah. Jadi nomor 1 jawabannya adalah Gepera City. Silakan nomor 2. Silakan nomor 2 teman-teman. Dilihat konsepnya, jangan dihafal soal. Konsepnya dipahami, materinya dipahami, jangan dihafal soal. Ya, jangan soalnya jangan dihafal, tapi pahami konsep. Ya, pahami konsepnya. Nomor 2, silakan. Meminta tidak memberitahu keluarganya tentang komplikasi baru yang dialami, bahwa tetap menjaga kerahasiaan. Berarti keep promise. Menjaga rahasia itu masuknya adalah fidelity. Ya, maksudnya adalah kalau veracity, kalau menjaga rahasia itu fidelity, menjaga rahasia. Ya, kalau confidentiality kaitannya dengan dokumen, kaitannya dengan tidak membicarakan pada orang lain. Tapi kalau Anda memegang janji, ada pasien yang minta supaya tidak ngomong pada siapa, siapa Anda memegang janji, maka jawabannya adalah fidelity. Kemudian nomor 3, silakan. Silakan nomor 3, seorang perempuan berusia 35 tahun diagnosa kanker payudara, mastektomi. Mastektomi memberikan edukasi tentang prosedur ini, efek samping, alternatif, lalu membiarkan pasien membuat keputusan. Imam konsen berarti membuat keputusan, berarti pasiennya adalah otonomi. Ada yang salah nih. Lalu membiarkan pasien membuat keputusan. Itu adalah otonomi. Kemudian nomor 4. Nomor 4 silakan. Perawat memberikan perhatian yang sama. Berarti dia justice, ya, justice, adil, ya. Dia tidak membeda-bedakan. Kemudian nomor 5, silahkan. Nomor 5, kalau menolak berarti itu adalah kata-kata kunci menolak berarti autonomi, ya, autonomi. Menolak itu autonomi. Kemudian nomor 6, lihat kata kuncinya. Perawat memastikan bahwa data pasien jaga rahasianya tidak menyebar tanpa izin pasien. Berarti confidentiality. Nah, ini.
Tapi tidak ada permintaan kan? Itu mah kalau yang konfidensial itu lebih cenderung bahwa tugas kita adalah untuk melindungi. Tapi kalau ada permintaan berarti fidelity. Gambar 7, silakan teman-teman. Efek samping yang mudah pahami sebelum memberikan obat. Menjelaskan efek samping dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien sebelum diberikan obat. Apa prinsipnya? Untuk mencegah terjadinya cedera, itu namanya apa? Untuk mencegah terjadinya cedera. Mencegah terjadinya hal-hal yang buruk pada pasien. Apa itu? Nomor 7, teman-teman. Mencegah terjadinya cedera, kecelakaan. Oh iya, berarti ya. Efek samping dan lain sebagainya berarti norma efisien. Ya, norma efisien. Kemudian nomor 8, silahkan. Meminta lebih banyak waktu berarti terkait dengan autonomi. Bahwa dia akan memikirkan dan sebagainya kaitannya dengan otonomi. Nomor 9, silahkan. Patah tulang pinggul mengurus tentang rencana rehabilitasi dan minta persetujuan pasien sebelum dilakukan. Berarti meminta persetujuan berarti artinya memilih disetujui atau tidak disetujui. Berarti itu masuknya autonomi. Nomor 9. Ya, 10. Silakan. Merawat pasien trauma emosional, memberi dukungan, memastikan pasien aman selama berada di rumah sakit. Berarti memastikan yang terbaik beneficient atau non-beneficient. Memberikan dukungan itu lebih cenderung ke beneficient. Memberikan yang terbaik pada pasien. Nah, oke, nomor 11. Nomor 11, silakan. Keluarga punya bantuan mencari sumber makan tambahan, berkoordinasi dengan pihak puskesmas memberikan bantuan makanan pada keluarga. Berarti memberikan yang terbaik nih. Memberikan yang terbaik. Ya. Nomor 11, beneficient. Nomor 12, komunitas memberikan imunisasi pada anaknya. Lengkap sebelum mendapat persetujuan. Sebelum mendapat persetujuan, hampir mirip dengan yang tadi. Berarti ini adalah autonomi. Kemudian nomor 13, silakan. Yuk, nomor 13, teman-teman. Ya, confidence ya. Keep promise atau confidentiality. Kalau ada permintaan, lebih cenderung kepada fidelity. Karena kalau
Confidentiality itu otomatis. Confidentiality itu tidak harus diminta. Confidentiality itu tidak harus diminta. Tapi kalau ada permintaan berarti kita memegang janji. Logika sederhana. Kalau yang confidentiality adalah aturan-aturan, ya, memegang aturan-aturan. Kalau ada janji di antara mereka, maka itu confidentiality. Kemudian nomor 14, silakan. Berarti dia menjelaskan sarang nyamuk dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mencegah dari lebih buruk ya. Nomor 14, silakan. Nomor 14, silakan 14. Penyuluhan terhadap penyakit demam berdarah. Kalau sampai di sini penyuluhan demam berdarah, dia sampai penyuluhan itu adalah beneficient. Perawat penjelasan langkah-langkah, perawat menjelaskan langkah-langkah untuk yang harus diambil untuk memberantas sarang nyamuk secara kolektif di lingkungan. Berarti ini beneficient atau non efisien. Ayo. Kalau sudah terjadi sesuatu, pencegahan dan lain sebagainya, berarti non efisien ada pencegahan. Tapi kalau memberikan memberikan penjelasan supaya sifatnya promotif, ya promotif dan preventif itu adalah beneficient. Kalau preventif itu lebih cenderung promotif peningkatan ya. Kalau di sini endemis jangan dulu ya. Kalau di sini endemis, endemis itu artinya daerah-daerah yang sudah terkena ya. Berarti bukan promotif lagi, bahwa ini adalah preventif, spesifik prevention. Jadi lebih cenderung norma efisien atau beneficient. Ayo nomor 14. Yo, karena di sini untuk menjelaskan langkah-langkah memberantas sarang nyamuk secara kolektif di lingkungan. Berarti tindakan yang dilakukan sesuai berarti masuknya masih ke beneficient. Tapi kalau misalkan dilakukan untuk pencegah, nah itu non efisien. Kemudian 15, membantu kurang mendapatkan akses layanan gratis. Perawat memastikan semua mendapatkan ini justice aja. Semua hak yang sama justice. Mendapati anggota kelompok komunitas tidak mau divaksinasi karena tahu efek samping, memberikan edukasi. Nah, edukasi terkait dengan beneficient, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Itu beneficient. 16 beneficient. Nomor 17, silahkan. Cuci darah, mesin keluarga mengingatnya tidak apa menyatakan keinginannya untuk tidak menjalani meskipun keluarga menginginkannya, menghormati keputusan pasien setelah memberikan edukasi. Berarti itu terkait dengan otonomi, otonomi melakukan atau tidak melakukan itu otonomi pasien. Kemudian nomor 18, silakan. Menolak mandi, memberikan pilihan waktu mandi. Ya.
Memberi pilihan berarti kita sudah masuk ke autonomi. Otonomi ya, memberi pilihan otonomi. Kemudian nomor 19, merawat lansia dengan luka dekubitus melibatkan pasien dan keluarga dalam menentukan rencana yang paling sesuai. Melibatkan, melibatkan pasien dan keluarganya. Prinsip etik berarti melibatkan dia untuk mengambil keputusan. Berarti lebih cenderung kepada autonomi. Nomor 19, autonomi. Walaupun benar ada beneficiennya juga, tapi lebih cenderung kalau melibatkan berarti menentukan, tidak menentukan, mengambil sikap atau tidak mengambil sikap berarti sudah terkait dengan otonomi. Ya, otonomi. Kemudian nomor 20, Dipantu Reda memberikan perhatian yang sama kepada semua lansia termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Memastikan semua lansia merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Justice, ya. Nomor 20 adalah justice. Nomor 21, silakan teman-teman. 21, orang tua anak meminta perawat untuk tidak memberitahu penyakitnya. Anak tersebut sering bertanya, 7 tahun ya, 7 tahun 7 tahun itu masih anak-anak belum bisa ambil keputusan. Maka yang kita ambil adalah keep promise harusnya. Tapi tidak ada ya. Apa kira nomor 21? Harusnya sih jujur ya. Pak pasien berhak ya. Jujur ya. Yang di keluarga nggak boleh. Keluarga nggak boleh. Sementara pasien itu yang 7 tahun itu masuknya pertanggungan keluarga. Berarti apa ya demi kebaikan dia. Bukan demi kebaikan dia. Demi kebaikan dia sebagai beneficient. Berarti kan kenapa? Karena takutnya dia tidak akan stres gitu ya. Jadi di, tidak di kita keep promise itu untuk demi kebaikan dia. Jadi untuk lebih baik ya itu lebih cenderung ini ya dulu lebih lebih ke beneficient demi kebaikan dia sendiri. Kemudian nomor 22, dirawat pneumonia berat, dokter menyarankan pasang infus untuk cairan dan probiotik. Menolak, ya. Menolak artinya menolak sudah jelas ada menolak, memilah dan ada sudah di autonomi, ya. Kemudian nomor 23, 23 teman-teman. Silakan yang mau berangkat. 23, tidak patuh dalam menjaga pola makan, mengajak anak tersebut bermain penuh edukasi dengan pentingnya diet. Berarti dia lebih lebih edukasi itu lebih cenderung ke beneficient. Beneficient edukasi itu. Nomor 24, 6 bulan dehidrasi berat harus memasang infus tapi ibunya meminta agar prosedur dilakukan dengan cara yang paling tidak meyakinkan. Teknik khusus memindahkan rasa sakit berarti kalau mencegah trauma ya, mencegah trauma. Kalau mencegah trauma berarti non-ma efisien, mencegah trauma, hospitalisasi. Ya. Kemudian nomor 25, teman-teman, yang jaga ginjal, membutuhkan tindak darah, menolak prosedur karena merasa takut, memberikan penjelasan. Ya, kalau penjelasan berarti sesuai dengan usia anak agar memahami pentingnya tindakan berarti beneficient. Ya, beneficient. Memberikan penjelasan
Tapi kalau memberikan penjelasan kemudian memberikan kesempatan dia untuk menentukan pilihan berarti otonomi. Tapi kalau tidak ada kesempatan dia untuk memberikan pilihan atau memilih namanya beneficient. Bedanya gitu ya. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya perawat memberikan penjelasan agar anak memahami pentingnya, pemahaman itu adalah membuat yang terbaik. Tetapi kalau setelah pentingnya kemudian diikuti dengan kalimat misalkan sehingga anak dapat menentukan pilihan. Nah, itu berarti otonomi. Kalau hanya sampai dengan tindakan yang kita lakukan hanya memberikan penyuluhan itu hanya beneficient. Jangan lupa, jangan lupa. Seorang perempuan usia 25 tahun dengan kehamilan pertama direncanakan untuk operasi sesar. Pasien menolak tindakan tersebut karena ingin melahirkan secara normal. Menyarankan operasi sesar karena indikasi medis. Perawat memberikan informasi dan membantu pasien memahami resiko dan manfaat kedua pilihan tersebut. Berarti, nah ada pilihan. Dia ngambil sesar atau dia tidak ngambil sesar. Berarti kita memberikan prinsip etik apa itu? Memberikan pilihan, mengambil sesar atau tidak mengambil sesar berarti ada pilihan. Jawabannya apa, teman-teman? Justice ya. Ya, iya. Justice atau otonomi? Ayo, jangan pikir. Ayo. Berarti jawabannya autonomi. Pinter sekarang nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Kemudian nomor 27. Diminta untuk memberikan ASI secara langsung. Ibu kemudian tidak percaya diri dan menolak karena merasa produksinya tidak mencukupi. Memberikan edukasi, nah itu. Memberikan edukasi tentang mama ekstri dan mendukung ibu mencoba menyusui bayi. Dia tidak memberikan pilihan, tetapi dia menganjurkan untuk mencoba menyusui bayinya. Itu adalah beneficient, bukan autonomi. Karena kalau otonomi, setelah diberikan, ibu diberi kesempatan untuk memilih mau menggunakan ASI atau non ASI. Itu kalau ada pilihan itu namanya otonomi. Tapi kalau ini kan hanya memberikan dukungan, berarti di sini adalah apa? Apa teman-teman? Berarti saya adalah beneficient. Oke, nomor 28. Silakan nomor 28. Agar pasien tidak panik, ya, agar pasien tidak panik. Artinya dia untuk kepentingan dia, ya, kepentingan dia. Perawat tetap memberitahu pasien tentang kondisi dengan jelas, cara yang jelas dan menenangkan. Berarti apa itu? Perawat tetap memberitahu pasien tentang kondisinya. Keluarga meminta kan? Berarti apa yang paling relevan? Keluarga meminta. Pasien etik. Ya, nomor 28 apa? Fidelity atau apa itu? Jujur. Nomor 28, ayo. Agar tidak panik. Kalau agar tidak panik, berarti mencegah panik, berarti non efisien kan? Tapi perawat tetap memberitahu pasien tentang kondisinya dengan cara yang jelas dan menenangkan. Berarti dia apa ya? Jelas dan menenangkan ya tetap memberitahu. Kalau misalnya meminta, ini kan keluarga loh ya. Keluarga yang meminta. Apakah confidentiality? Bukan confidentiality. Kalau confidentiality itu terkait dengan kita dengan orang luar. Kalau keluarga mau bukan orang luar gitu kan. Nah, di sini
agar pasien tidak panik, tapi perawat tetap memberikan. Nah, harusnya keep promise, harusnya dengan jelas. Berarti apa kira-kira? Memberikan penjelasan itu mencegah supaya tidak panik juga, sama-sama juga. Perasiti jujur juga bisa. Jujur atau non efisien? Nah, 24, jadi lebih cenderung sih jujur sih. Lebih cenderung jujur. Apa adanya tapi menenangkan. Ya, nomor 28A. Nomor 29, silakan. Mengedukasi. Mengedukasi berarti beneficien. Ini berarti beneficien. Nomor 30, silakan. Keep promise. Si promise berarti di sini. Ya. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Jadi konsepnya adalah bahwa Anda pahami dulu kalau ada permintaan pilihan itu ada otonomi, kalau enggak ya Anda harus cari yang lain ya. Cari yang lain. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? Untuk rekaman nanti ya malam ya saya upload rekamannya. Sekarang nggak cuacanya nggak beres nih. Cuacanya nggak beres. Dapat berapa teman-teman dari 1 sampai 30? Wah, ini baru ada yang masuk. Kita ambil udah selesai nih, Mas Adit. Ya, nanti rekamannya ada ya. Sudah saya siapin rekamannya nanti. Ayo 1 sampai 30 benar berapa, teman-teman? Jadi konsepnya adalah pahami dulu maksudnya apa dari masing-masing item. Baru kemudian Anda bisa masuk ke latihan soal. Jadi pahami dulu konsepnya. Dapat berapa? Ada yang dapat 30? Ada yang dapat 30? Dapat 30 ada 27. 27, 27. Bagi yang baru datang, kita hampir sudah selesai. Dan nanti rekamannya saya berikan. Kemudian yang sudah saya tandain kuning-kuning ini juga saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi kuncinya adalah pahami dulu maksudnya dari tiap-tiap etis. Karena ini setiap etis ini setiap saat keluar ya. Setiap saat keluar. Ya nggak apa-apa nanti rekaman ada kok ya. Begitu teman-teman untuk hari ini nanti rekamannya saya siapkan dan kalau nanti mau masuk ke kalau ada yang nggak bisa sore kemarin ada yang nggak bisa sore ya boleh ikut malam di S1 sama soalnya juga sama lah ya itu saja teman-teman sampai di sini terima kasih atas eh, perhatiannya kita ketemu minggu besok dengan materi komunikasi terapeutik ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.